بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Ayat 1 dan sampai ayat 5 kemarin sudah kita pahami bahwa kita diajari oleh Allah untuk berlindung dengannya, berlindung kepadanya atau berlindung dengannya, bi rabbin nas. A'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia, yaitu Allah. Tidak main-main ya. Jadi yang kita pakai pelindungan adalah Rabbun nas, Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang ditakuti, yang ditunduki dan dicintai oleh manusia. Berlindung min syarril waswasil khannas, dari buruknya. Syarrun itu keburukan atau kejahatan, karena sifatnya jahat yang menjahati kita, karena kita ini tidak lepas dari ada yang menyukai, ada yang membenci, mesti sebaik apa manusia mesti ada yang tidak cocok, ya kan? Tapi kalau sebangsa iblis dan anak buahnya yaitu bangsa jin, semuanya dari awal sudah membenci manusia anak Adam. Cuma terkadang iblis dan anak buahnya itu memakai manusia sebagai alat menggoda kita, sehingga manusia yang menjadi alatnya iblis ataupun syaitan itu juga menjadi setan bagi kita. Menjadi syaitan itu menjadi penggoda kita. Kita harus waspada gitu ya. Nah, semua itu potensinya terjadi sangat besar, sehingga kita harus melindungi gitu. Kita harus berlindung. Dan berlindung itu ibadah. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berlindung itu sudah ibadah. Sudah wujud dari iman kita kepada Allah. Karena Allah zat yang maha layak menjadi lindungan kita. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, dosa kan? Syirik namanya. Berlindung kepada Allah berarti ini perbuatan iman, perbuatan ibadah, dan berpahala ya, berpahala. Berlindung dari syarril waswasi, jahatnya atau keburukannya setan. Setan itu disebut dalam surat ini al-waswas. Waswas adalah yang mengkacaukan hati, mengaburkan hati. Pikiran asalnya itu baik, akal asalnya itu benar, menjadi kacau, menjadi ragu. Itu namanya waswas. Jadi waswas adalah setan yang membuat waswasnya hati, kacaunya hati kita. Al-khannas, yang bersembunyi. Khannas artinya yang bersembunyi. Ketika manusianya sadar, ketika hatinya itu sadar, imannya kuat, bahkan menyebut nama Allah, Allah subhanallah, Allah Akbar, itu dia bersembunyi. Setan itu tadi, setan yang bangsa jin lah ya, itu langsung dalam satu riwayat itu dijelaskan, dia itu melempem. Apa melempem itu? Inqobado, dia mengecil, mengkerut kecil, bahkan menjadi nggak ada.
karena kan nggak berdaya buat menggoda diri kita atau hati kita. Tetapi ketika kita sedang lengah, sedang ghaflah, hawa nafsu kita sedang meluap-luap menguasai hati kita, sedang lupa, sedang dalam keadaan emosi negatif misalnya ya, marah, sedih, takut luar biasa, itu si setan tadi bisa masuk hati kita. Makanya kita tidak boleh takut ya. Waktu terlalu takut juga membuat hati kita menjadi ghaflah, kosong. Ketika kosong itu sinyalnya setan yang dari jin masuk, berubah godaan. Tetapi ketika itu namanya was-was ya. Jadi was-was itu ketika kita dalam keadaan kosong hati kita, dia mengganggu, membuat kacau. Pikiran yang asalnya baik menjadi kacau, berubah, berbalik. Itu was-was. Tetapi ketika hati kita ini sadar dan imannya menjadi bercahaya gitu hati kita, maka dia menyelinap dan mengecil, tidak berdaya. Jadi sifatnya seperti itu. Maju ketika kita lengah dan dia lari, atau bahasa riwayat hadis yang lain, dia melempem, mengecil, menggerut kecil, bahkan hilang ketika kita sadar. Dan itu terus, tidak ada henti-hentinya selama kita ada di dunia ini. Karena ketika bayi itu lahir, dia sudah disetel hatinya. Ada sinyal yang bisa masuk melalui hati kita yang berjalur dari setan. Dan ada juga hati kita itu semacam antena ya, namanya lammah. Jadi ada jaringan yang bisa terhubung ke malaikat. Yang malaikat itu menyampaikan pesan kebaikan kepada hati kita. Jadi seperti itu hati kita manusia. Dihadapkan pada dua channel lammatus syaitan dan lammatul malak. Lammatus syaitan ya selalu memberi janji-janji yang buruk, menyuruh zina, menyuruh korupsi, menyuruh membunuh, menyuruh mabuk, menyuruh malas-malas. Nah, ketika begini nih kita dianjurkan oleh Rasulullah, falyata'awwad billah al-azim. Maka hendaklah dia segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika hati kita terlintas ada sinyal yang masuk ke hati menyuruh kita malas-malas, menyuruh kita berbuat buruk, lintasannya seperti itu, kita harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyata'awwad billahil azim minasyaitonir rajim. Tetapi ketika ada lintasan sinyal gelombang yang cepat, namanya mereka itu makhluk gelombang Bang ya. Makhluk energi, bukan makhluk materi. Sama dengan hati kita itu energi. Cuma menempel di jasmani tubuh kita. Hakikat kita kan hati kita, energi diri kita, kesadaran kita itu loh, hati kita. Nah, ini ketika ada lintasan dari gelombang malaikat, isinya adalah i'atun bil khairi, memberi janji-janji kebaikan. Kamu kalau sholat nanti menjadi orang baik dan kamu akan berbuah menghasilkan surga. Ayo sholatlah. Ketika ada lintasan dari malaikat yang menyuruh kita dalam hati kita yang baik, falyahmadillah kata Rasulullah. Hendaklah segera alhamdulillah ada lintasan kebaikan dari channel malaikat. Hati kita selalu begitu. Ada riwayat hadis yang sahih. Inna lisyaitani lammatan bibni Adam. Setan punya channel yang bisa menghubungkan ke hati anak Adam. Walil malaki lammatan, dan jalur malaikat juga ada. Kalau setan isinya adalah lintasan keburukan, kalau setan lintasan keburukan, kalau malaikat lintasan kebaikan. Seperti itu. Namun harus kita ketahui bahwa lintasan dari setan yang isinya adalah gelombang keburukan itu sifatnya adalah ajakan. Adapun yang determinan menentukan perilaku dan tindakan nyata kita sendiri. Makanya di akhirat besok setan-setan ketika bertemu dengan orang yang tergoda oleh setan di neraka itu sambat, ini dulu ya Allah, ini dulu yang menggoda kita sehingga kita selalu gampang melaksanakan maksiat. Jadi coba tak injak-injaknya. Enggak bisa.
Kamu yang nyuri pencet kan kamu sendiri. Yang berzina kan kamu sendiri. Saya hanya mengajak saja. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 22 ya. Jangan baca nanti. Surah Ibrahim ayat 22 itu gegerannya antara setan penggoda dengan orang yang tergoda. Enggak, saya dulu hanya menyampaikan sinyal aja. Yang mengolah menjadi keinginan, menjadi niat, menjadi perbuatan kamu sendiri. Jadi yang melaksanakan maksiat kamu. Sehingga kamulah yang bertanggung jawab terhadap tindakan sendiri. Setan enggak ikut-ikut. Kamu jangan maidu saya, jangan jangan fala talumuni wa lumu anfusakum. Kamu jangan ngait-ngaitkan saya, zinamu sendiri gitu. Jadi ini ajaran Islam ya. Artinya manusia itu mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, bukan setan. Bukan setan. Bukan didik-didik nyalon setan, enggak. Setan cuma memberi sinyal aja. Yang melintas di hati, adapun dari hati kemudian diolah di dalam otak, pikiran membentuk keinginan atau kehendak atau niat diwujudkan dalam tindakan nyata. Itu manusianya sendiri. Setan enggak elok-elok. Ngoten Pak. Cuma itu tadi lintasan awal itu ya itu tadi lintasan. Ketika mendapati seperti itu, wah ini gak enak ini, keburukan ini dampaknya akan negatif. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini etikanya seperti itu aja. Tapi kalau lintasan keburukan, alhamdulillah kok tiba-tiba kok mengajak saya supaya ngaji. Alhamdulillah. Itu dari malah menggelombangnya itu namanya gelombang ya. Gelombang itu cepat atau lambat gelombang? Cepat. Dalam tempo 100 nanodetik sudah segera ada di dalam hati kita. Namanya gelombang radio kan sama, tapi nggak sama persis. Gelombang itu terpancar dengan begitu di udara melalui ether itu di udara itu gelombang. Tinggal radio disetel, tek gelombang SS, nah, nyambung. Kalau nggak disetel ya nggak nyambung. Yang menguasai hati sebagai radio diri kita ya kita sendiri. Cuma itu tadi informasinya bahwa hati kita selalu ada gelombang-gelombang setan, ada gelombang-gelombang malaikat yang bersumber dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pun ibu ya, niku ceritane mengenai mekanisme hal yang gaib, semuanya nggak bisa kita lihat dengan mata ya. Karena itu sifatnya adalah transenden, melampaui yang materi, nggak kelihatan mata. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin, jadi sifatnya kita minta perlindungan Allah dari kejahatannya setan yang was-was menggoda, al-khannas yang bersembunyi. Artinya hilang dari diri kita ketika kita sadar. Ketika lengah dia menggoda, ketika kita sadar dia lari. Itu namanya al-waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, dari keburukannya setan yang menggoda, yang was-was dan yang bersembunyi ketika al-khannas, dan yang bersembunyi atau mengecil ketika manusianya sadar gitu. Ya, jadi ya kita harus memperhatikan diri kita sendiri gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yang yuwaswisu menggoda sapa was-was fi sudurin nas, di hati manusia. Dada maksudnya hati. Dari jenis apakah was-was al-khannas tadi? Al-waswasil khannas, setan yang menggoda dan lari. Al-khannas itu yang lari, tidak menggoda ketika sadar. Minal jinnati, baik dari jenis jin. Ya, setan jin ya anak cucunya iblis gitu. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Karena konon iblis itu minal jinni, dari makhluk jin. Nah, jin itu diciptakan oleh Allah dari unsur api, min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan terhadap jin, makhluk saya yang bangsa jin,
Khalaqnahu, saya telah menciptakannya min qablu, dari sebelumnya Adam. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam ada di bumi sudah ada makhluk jin itu. Jin dari min naris samum, dari api yang panas. Tapi bukan apinya korek api kita loh Pak nggih. Cak corek, cret. Oh, api. Ini berarti jin. Bukan. Itu api dunia. Tapi api rohani, Pak. Tapi sifatnya sama. Punya kemiripan sifat. Api itu sifatnya apa, Pak? Panas ya. Membakar, merusak. Sifatnya kan jahat ya. Tapi kalau gairah itu kan api kan. Gairah hidup itu. Api rohani itu, Pak. Cuma kita kalau bisa mengelola gairah itu, bisa menjadi mobil berjalan lagi ya. Tinggal hati kita atau iman kita, ilmu kita yang mengelola itu tadi. Jadi gairah itu tadi, panasnya bangsa itu yang memanaskan hawa nafsu kita, ya, itu menjadi gairah yang kita sebut dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu gairah hidup kita, panas Pak, energi itu. Tapi energi yang buta, yang mementingkan kenikmatan saja, ingin makan, ingin minum, ingin berzina, ingin mencuri, ingin korupsi, itu energi hawa nafsu. Itu bisa didorong oleh apa tadi? Jin, setan jin. Memang setan jin itu bisa masuk ke dalam hati kita melalui hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu menjadi panas, gairahnya tinggi. Nah, ini berbahaya kalau nggak dikendalikan dengan ilmu ya, pengetahuan agama seperti ini. Maka akan hati kita menuruti, karena sifatnya adalah menekan, mendorong. Ayo dituruti, zina, ya zina, korupsi ya korupsi, supaya kamu nggak korupsi nanti kamu akan marah. Memberi janji-janji negatif kalau kita nggak menuruti. Sifatnya seperti itu. Nah, semuanya terkembali kepada kita semua, ya. Jadi seperti itu, hal-hal yang sifatnya transenden, yang rohani, kita nggak lihat tapi keterangannya ada seperti ini. Minal jinnati, dari jenis jin, berarti setan, iblis ya. Iblis dan anak buahnya. Enggak kelihatan mata, Pak. Tapi mereka melihat kita loh. Kita kalah toh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan anak buahnya lakum bagi kalian adalah aduwwun musuh. Karena dia selalu membenci dan memusuhi kita supaya kita buruk, akhlaknya buruk, sehingga menjadi temannya di neraka. Karena jin itu raja buruk, iblis itu yang sudah dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka. Boleh rewang kan gitu ya. Jadi kita sudah dibenci, dimusuhi sejak kita lahir, sejak zaman Nabi Adam dulu. Tapi jangan khawatir, kita punya lindungan kok. Siapa lindungan kita? Ya harus Allah ya kan. Caranya termasuk ini. Minal jinnati, dari jenis jin, wan nasi, dan dari jenis manusia. Maksudnya setan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan itu syaiton, kata syaiton itu tidak ada wujud materialnya, enggak ada. Dia hanya nama. Syaiton itu artinya penggoda, penyesat, penggoda, pengacau, syaiton. Sifatnya beda dengan iblis. Kalau iblis ada bendanya, jin itu kita nggak bisa melihatnya. Ada apa ya? Ada wujudnya. Ini setan hanya nama dia, atribut saja. Nggak ada setan. Dia ada dalam sebagai nama saja. Seperti maling. Maling itu nama saja. Kok saya mencuri dan tertangkap, ya saya menjadi maling namanya. Ya, sifat saja. Kalau saya nggak mencuri, dituduh mencuri, saya bukan maling. Maling itu hanya atribut saja. Apa ya namanya itu? Sifat saja setan. Nah, oleh karena itu setan itu bisa terdiri dari minal jinnati. Setan penggoda dari jenis jin, ya iblis ya. Wan nasi, dan jenis manusia. Tadi manusia sudah menjadi gawat Pak kalau sudah dia kesusupan iblis. Manusia itu dipakai iblis, disuruh iblis untuk menggoda yang lain temannya. Nah,
Itu namanya setan manusia. Istilahnya orang Jawa, setan dasireng. Setan dasireng, setan sing seneng ngopi. Jin iblis enggak seneng ngopi. Jadi jenis api min naris samum itu dari sebagai asal usulnya jin ya. Itu bukan api korek api yang itu bukan, api dunia. Nek ngono kan nyorek api cret, oh itu setan karena api, bukan api itu, tapi api rohani. Tapi ada kesamaan kualitas atau sifatnya, samanya buruk tadi. Tapi kalau malaikat diciptakan wa khuliqatil malaikatu min nur. Di dalam hadis ya terangkan. Dan diciptakanlah malaikat atau alam makhluk malaikat jamak dari malakun. Malakun itu satuan-satuannya, malaku Jibril, malaku Israel, malak apa? Malak Israfil, bagian memberi rezeki ya, membagi rezeki dari Allah. Malak itu jamaknya malaikah. Para malaikat yang kita nggak tahu jumlahnya, hanya Allah. Itu dari nur. Nur itu, nah, kalau nur apa kira-kira nur? Ya substansi rohani yang sifatnya baik. Nur ya Pak. Cahaya. Nah, cahaya itu biasanya kata yang dipakai untuk menunjuk apa? Kayak dapat cahaya. Dapat cahaya, dapat apa berarti? Dapat ilmu, dapat petunjuk, dapat kebahagiaan, dapat ketenangan, dapat. Jadi malaikat yang berasal dari jenis nur itu juga cahaya Pak. Kita kalau sudah belajar fisika kimia, cahaya itu kecepatannya berapa? Sudah bisa kecepatan cahaya ya. Apalagi cahaya hakikat yaitu malaikat. Malaikat itu tindakannya nggak karuan, nggak bisa dibayangkan, melampaui segala yang ada. Dia bukan makhluk personal seperti manusia, tapi dia itu jadi jangan dibayangkan yang namanya Israel itu person diri kayak manusia gini, sehingga ketika diperintah Allah mencabut nyawa itu kewan, ketika yang mati 1000 kewan enggak kewan. Jadi seperti makhluk otomatis dalam tempo yang sama bisa mencabut miliaran manusia. Itu kan sistem elektronik ya, mirip dengan sistem elektronik kita ya, di Google itu ya. Kalau kita ingin, Mbak Google, saya ingin ke Gunung Kawi, lewat mana? Oh lewat sini, lewat sini, lewat sini. Dalam saat itu pula yang bertanya Mbak Google kan ribuan di seluruh dunia. Itu dijawab langsung oleh Mbak Google. Padahal Mbak Google itu kecerdasan buatan, artificial intelligence, buatan manusia. Tapi punya kecerdasan kayak gitu, apalagi malaikat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, super cerdas, sumber kecerdasan segalanya. Dalam tempo waktu yang sama, ya memberi rezeki, ya mencabut nyawa, ya memberi sakit, ya memberi hadiah, ya enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga seperti itu, punya kemampuan seperti itu. Sehingga yang namanya Israel tidak kukuh. Ini ajalnya sudah mau tiba, ini masih ada di sini. Padahal catatan Allah di Lauh Mahfuz itu, ini matinya di sini. Oh, ini akan datang sendiri. Tidak kewan bagi malaikat Israel. Kita yang sudah ajalnya tiba, kita berada dimanapun di bumi, apalagi bumi ya, di planet manapun, nggak kewan ya. Semua dilampaui oleh Israel. Melampaui makhluk yang transenden, melampaui kita. Itu kan. Jadi minal jinnati dari jenis setan jin, wanasi dan setan manusia. Amma syaitonul jinni, gitu ya. Amma syaitonul jinni, adapun setan jin, gitu Pak. Amma adapun syaitonul jinni utawi syaiton jenis jin, iku fayuwaswisu, maka menggoda sopo syaitonul jinni, menggodanya fi sudurin nasi, di dadanya manusia. Setan jin menggodanya di dada, ini maksudnya dohirnya ya, badannya ya, tapi isi dada apa? Ada jantung, ada apa ya, yang organ vital tubuh kita yang menghasilkan kekuatan kesadaran yang
bertaut dengan apa yang namanya qalbun tadi. Fi sudurin nas berarti artinya di hati manusia. Hati itu bertaut dengan dada menurut ayat ini ya. Dada atau hati. Hati bisa mengerti, memahami, merasakan dan mencita-citakan dan berkehendak itu hati, kesadaran hati kita. Menggodanya di hati Pak, lintasan saja. Wa amma syaitonul insi, adapun utawi syaiton insi manusia. Wa amma syaitonul insi, adapun syaiton manusia, iku fawaswasatuhu, utawi godaane atau menggodanya syaiton manusia, iku fi sudurin nasi, di dadanya manusia juga sama ya, menggodanya juga di dada, maksudnya di hati sama. Melalui hati dulu semua itu. Karena tindakan kita semua, tindakan manusia itu muncul dari hati kan Pak? Kira-kira dari mana tindakan atau perbuatan, perilaku kita itu gimana proses terjadinya? Terjadinya cepat Pak. Sistem elektronik yang ada di sistem otak kita, neurosains otak kita. Cepat dalam tempo 1/56 detik sudah terjadi perbuatan berasal dari pemahaman. Kira-kira pengertian dulu ngerti, memahami, meyakini, merasakan, menginginkan, berniat atau menginginkan dan menindakkan. Jadi mulai dari mengerti itu di akal, kognisi namanya, sampai merasakan di hati, emosi, merasa, oh jujur itu bagus ya. Kalau gitu saya senang pada itu, senang jujur. Ketika sudah senang jujur, meyakini jujur adalah kebaikan, ayo kalau begitu saya harus jujur. Setiap hari perbuatan kita harus jujur. Nah, akhirnya timbul niat-niat jujur di hati. Setelah niatnya menjadi kuat, menjadi azam menjadi tindakan nyata. Jadi mekanisme terjadinya perilaku itu dari pengetahuan dulu. Pengetahuan, pemahaman, merasakan, meyakini, merencanakan, dan menindakkan seperti itu. Dan itu cepat di dalam otak kita, sistem mekanisme otak kita. Lah setan menggodanya, setan itu hanya dari lintasan saja Pak, lintasan di hati aja. Oleh karena itu yang menghasilkan tindakan manusianya. Setan nggak ikut tanggung jawab nanti di akhirat. Kata setan besok, fala talumun, kamu nggak usah main doa saya. Walumu anfusakum, faidun awakmu dhewe, kamu sering zinamu dhewe, aku nggak pernah ngelakuin zina, yang zina kamu dhewe. Yang ngelakuin zina kamu sendiri. Saya hanya menyuruh tok, memberi pengertian tok. Saya hiasi zina itu menjadi sesuatu yang baik, memberi kenikmatan. Tak bujui kamu, salahmu kamu kok gelem tak bujui, begitu Pak. Setan ini kurang ajar ya, bujui memang. Besok lepas tanggung jawab. Seperti di surat, saya lupa surat apa ya. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti kelakuannya setan yang nakal itu. Nakal artinya apa? Idz qala lil insan, ketika dia berkata pada manusia, ukfur, kafir loh, kamu kafir loh, kamu kafir, kamu bebas, hidupmu enak, tanpa dihalang-halangi, tanpa disuruh berat sholat, enggak, kafir aja. Setan jin ya, cuma ngomong ukfur, kufur. Falamma kafaro, maka ketika dia angen-angen melalui pikirannya, jadi sinyal tadi ke hati, hanya perintah kufur loh kamu. Dia angen-angen di pikirannya, kognisinya, kemudian bekerja di pemahaman menjadi dinikmati, dirasakan, perasaannya atau emosinya menghasilkan niat kufur menjadi tindakan. Jadi yang menghasilkan tindakan atau amal atau perbuatan manusianya sendiri Bapak, bukan setan. Setan ini bari umrika, aku bebas dari tindakanmu kufur tadi, zina tadi, aku gak elok-elok, zinamu dewi, tanggungin dosamu besok, begitu Pak. Nawakal lagi. Nawakal ya kan itu. Kita tinggal apa manusia besok di akhirat, selalu menuruti lintasan buruk dalam hati.
dia selalu menyesal di akhirat. Naudzubillah min. Ya, oleh karena itu ketika ada lintasan buruk itu dari dari sinyalnya setan, ya auzubillah minasyaitonir rajim. Insyaallah dia terus kita kan pikir auzubillah minasyaitonir. Dia menjadi kecil, balik mana kecil, nggak bisa goda. Khannas bersembunyi, ya. Izin, izin dia. Tapi kalau kita lupa lagi, mekar lagi, menggoda lagi sinyalnya. Seperti itu. Kalau kita bayangkan kayak gitu kerjanya, nggak berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan mereka yang sudah sehari-hari menggoda kita, itu disebut oleh hadis Rasulullah atau Allah sendiri ya. Itu namanya korin. Apa korin? Korin secara bahasa konco akrab. Secara istilah Quran, manusia itu ada korinnya, korinun. Faqala qorinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Korin itu adalah yaitu tadi setan yang diutus oleh iblis selalu mengawasi kita sehari-hari kita. Sejak kita lahir perocot, oek-oek, nangis, oek-oek. Itu sudah ada koneksi dengan hati kita setan. Itu korin. Juga ada korin dari malaikat tadi. Jadi kita itu hidup ini ditemani oleh dua korin setan dan korin malaikat tadi. Besok ketika kita di kuburan dan kita dibangkitkan di akhirat, mereka ketemu kita. Itu ada. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap diri manusia besok ketika bangkit di akhirat ditemani oleh dua korinnya. Korin yang satu menyaksikan amal buruknya, korin yang kedua menyaksikan amal baiknya. Itu malaikat jadi saksi, semua saksi. Tidak ada yang kita bisa menolak, nggak bisa. Ada korin kita yang menjadi saksi perbuatan kita. Gitu. Korin, ya? Itu tadi. Tadi mana? Annahu bahwasanya syaitonul insi. Annahu bahwasanya syaitonul insi iku yuri menampakkan nafsahu pada dirinya. Jadi kalau syaitan manusia, syaitonul insi itu menampakkan dirinya kepada orang yang digoda, kepada manusia yang digoda, menampakkan kanasihi bagaikan atau seperti orang yang memberi nasihat, gitu. Tanda-tandanya setan manusia itu kalau mengganggu manusia, dia itu menampakkan diri sebagai penasehat kita. Kan memang gitu ya. Karena setan itu lebih licik, Pak. Setan itu digambarkan dalam Bible-nya orang Kristen bagaikan ular yang pandai, halus, pandai menipu. Makanya setan seperti itu. Manusia yang diperalat oleh setan jin menjadi penggoda kita, menjadi setan kita juga gitu. Dia menampakkan ke kita sebagai nasihun, pemberi nasihat. Memberi nasihat itu biasanya seperti apa? Ya, manis-manis ya. Kan nasihi seperti orang yang memberi nasihat, beri pitutur, al-musfiki yang asih, al-musfiki yang sayang, yang menyayangi. Kan nasihil musfiki seperti bagaikan orang yang memberi nasihat, al-musfiki kang menyayangi. Kamu ini sayang ya, eman-eman ya. Jadi welas, melasi kita. Fayu iku moko melontarkan atau nibaaken opo syaitonul insi dari setan manusia fisodri di dalam dada, maksudnya di dalam hatinya manusia yang digoda min kalamihi dari omongannya, sinyal omongannya. Ya, kalau manusia bukan sinyal ya, omongan kalimat ini kok kamu gak ikut korupsi, gak uman kok. Toh nanti kalau ketangkap kamu melok korupsi, nah, itu kan dalam sebuah sistem korupsi diomongi halus. Jadi seperti itu, melontarkan omongannya di dalam hatinya, di dalam dadanya orang yang digoda. Alladzi akhrajahu yang mengeluarkan sapa syaitonul insi ing kalamnya
Kalamnya dilontarkan, diucapkan makhrojan nasihati, seperti lontaran nasihat. Makhrojan nasihat, seperti keluarnya omongan nasihat. Ngomong kayak nasihat tapi ujung-ujungnya kena penjara. Seperti itu Pak, yang harus hati-hati. Mayuki'u syaitonil jinni, mayuki'u, apa saja yuki'u kang nibaaken atau melontarkan apa asyaitonu al jinniyu setan jin, asyaitonu setan al jinniyu kang bangsa jin, fihi ing dalem kalam omongan. Cuma omongannya setan jin itu omongan yang bukan kata-kata, omongan gelombang elektromagnetik gitu. Enggak kita dengar oleh kuping tapi didengar oleh hati Pak, kayak dorongan gitu. Ujuk-ujuk paham ngomong zina, ngomong korupsi gitu aja. Kalau diungkapkan ya berupa kalam omongan bahasa, tapi bukan bahasa manusia, tapi bahasa elektronik gitu ya. Gelombang yang masuk ke hati itu kalau syaitonul jinniyu. Biwaswasatihi, biwaswasatihi, dengan waswasah. Waswasah itu gangguannya atau godaannya. Wakila dan dikatakan, wakilalan diucapakan, dikatakan. Apa yang dikatakan? Inna iblisa, sak temene iblis. Inna iblisa, sesungguhnya iblis iku yuwaswisu, mengganggu, menggoda, mewaswas, membuat ragu, membuat kacau ya. Yuwaswisu, mengganggu sapa iblis fi suduril insi, di hatinya semua manusia. Fi suduril insi. Jadi iblis itu mengganggu hati, Pak. Dada. Yang di jasmani kita nyambung ke dada kita, hati. Hati kita selalu, Pak. Ya. Karena itu kita tidak boleh lengah lah manusia. Harus selalu zikir pada Allah. Lalu sadar dengan kita tidak bisa zikir kalau nggak punya ilmu, Pak. Sarana kita bisa sadar itu ilmu kita. Nggak punya ilmu, nggak tahu kalau korupsi itu dosa, kan nggak ngerti namanya. Nggak tahu kalau zina itu buruk, nggak tahu kalau adu doro itu judi kok ya. Jadi ilmu ini yang memelihara diri, memelihara ilmu. Makanya wanti-wanti sekali Allah dan Nabi Muhammad ini. Umat Islam harus punya ilmu tentang moral ya, kebaikan, baik dan buruk, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang akhlak moral ya, ilmu tentang syariat, hukum-hukum agama, harus ilmu. Karena ilmu itulah yang menjaga hati kita. Dari apa? Dari sinyal-sinyal itu tadi. Setan yang menggoda hati, melintas itu tadi. Kalau kita banyak ilmunya, oh lintasan ini ya, menang-menang hatiku menyuruh zina, menyuruh korupsi, enggak lah. Menter ya. Hati kita menter penuh cahaya ilmu. Al ilmu nurun ya kan. Itu namanya kemarin hidayah itu dilalang, hidayah petunjuk ilmu. Ilmunya itu sulit digoda. Makanya setan itu menggoda 1000 orang yang bodoh lebih gampang dibanding menggoda 1 orang yang alim. Nah gitu Pak. Ini dalam keterangan riwayat ada gitu. Setan itu sambat jenengan konjen. Aku nek nggoda 1000 wong tapi gak duwe ilmu kosong, gampang kabeh. Langsung menimbulkan tindakan nyata. Bisi itu lintas di hatinya langsung diolah menjadi perbuatan nyata yang buruk-buruk, maksiat ya, melanggar Allah itu maksiat. Tapi kalau menggoda orang yang alim, ilmunya banyak, ilmunya mendalam, mendasar, bermanfaat ya, ilmunya sudah cukup menolak sinyal-sinyal itu. Akhirnya mereka yang menggoda mental menjadi khannas. Yang apa? Khannas itu bersembunyi, mengingkup kecil, nggak mampu menggoda lagi. Itu Pak. Ya, tapi bukan promosi loh ya. ilmu itu ya insya Allah lah melindungi kita itu. Ani bin Abbasin, ay ruwiya an Ibni Abbas, ruwiya diceritakan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini waktu Nabi diangkat jadi Nabi, dia masih kecil sekali. Masih
baru tamyiznya. Nabi mendoakan, ya Allah ajarilah Abdullah bin Abbas sepupu saya ini bisa menakwilkan Al-Quran dengan benar dan bisa menafsirkan Al-Quran dengan tepat. Berilah pemahaman yang sempurna tentang firman Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas itu orang yang termasuk tarjumanul Quran, penjelas Al-Quran yang valid, langsung mendapat kemampuan memahami firman Allah Al-Quran, pesan Allah. Qala berkata sapa Ibnu Abbas, ngeten dawuhe sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ma min mauludin yuladu illa ala qalbihil waswasu. Ya. Ma min mauludin ora ana utawi bayi kang den lahiraken. Ma ora ana min mauludin utawi bayi kang den lahiraken yuladu kang den lahirno oleh ibuke iku maujud. Maksudnya tidak ada bayi satupun yang lahir ke dunia oleh ibunya illa melainkan ala qalbihi iku ing atase qalbnya, hatinya maulud bocah yang dilahirkan. Al waswasu utawi ono waswas, ono setan waswas. Gitu. Ma min mauludin illa ala qalbihil waswasu. Tidak satupun bayi, tidak lewat satupun bayi yang dilahirkan oleh ibunya kecuali hatinya sudah tersambung dengan waswas. Apa waswas tadi? Setan waswas. Semua. Menurut riwayat kecuali 2, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan kalau nggak salah siapa itu ya? Kalau nggak salah, wa Maryam ibunya. Bahkan sangat ajaibnya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir jebret sampai setan garuh. Garuh apa? Kecolongan ya. Wis lahir. Dia sudah tutup, hatinya sudah nggak ada antena ke iblis, nggak ada antena ke iblis. Sehingga oleh karena itu Nabi Isa itu kokohnya bukan main. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya. Saya kokohkan hatinya Nabi Isa dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ini bukan Roh Kudusnya orang Kristen loh ya. Ruhil Kudus dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu yang menghunjamkan Injil di dalam hati Nabi Isa. Sejak kecil lahir jebret terus enak Injil di situ, Pak. Sehingga sudah ada pemahaman, bahkan hafal Taurat juga. Tauratnya sudah hilang. Sebab jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa itu kurang lebih 1.500 tahun, Pak. Taurat sudah hilang lama karena orang Bani Israel sudah dijajah, dibuang kemana-mana. Baru abad 450 sebelum Masehi baru disusun Taurat. 1000 tahun baru disusun Taurat. Nah, Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi yang memberi penguatan terhadap hukum Taurat yang sudah berlaku di kalangan Bani Israel. Ya. Saya datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Itu kata Nabi Isa. Di samping itu Nabi Isa juga diberi Injil. Tapi Injil itu bagaimana diterima oleh para sahabat Nabi Musa yang disebut dengan kaum Khawarij? Diterima melalui kayak hadis Nabi, Pak. Nabi bersabda kan, dihafalkan, diingat, ditulis lagi. Nabi melakukan apa? Karena kelakuan Nabi itu sebagai wujud implementasi ajaran agama Islam seperti Nabi sholat, kemudian dicatat, diingat oleh para sahabat Nabi dan menjadilah hadis. Injil kayak gitu statusnya. Tidak pernah Injil itu Nabi Isa terus dihafalkan, Injilnya dihafalkan oleh muridnya Nabi Isa, kemudian oleh murid Nabi Isa menjadi himpunan kitab suci Injil. Ya, enggak begitu Injil. Mirip hadis Nabi gitu. Seperti hadis. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran langsung malaikat Jibril memediasi turun dari Baitul Izzah langsung ke hati Nabi Jibril. Nabi setelah selesai pewahyuan misalnya surat An-Nas, Nabi langsung hafal, Nabi langsung membunyikan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Dan para sahabat langsung menghafal semuanya dan menulis. Jadi Al-Quran itu tidak ada jeda.
Dari lesan Nabi langsung dihafal, didengar, dihafal, ditulis. Setelah Nabi wafat, langsung para sahabat menghimpun tulisan itu. Menjadi sekarang mushaf itu. Mushaf Utsman dikembangkan menjadi mushaf Al-Quran seluruh dunia. Karena itu Al-Quran tidak ada bedanya satu sama lain. Al-Quran di Masjid Al-Hidayah dengan Al-Quran di Masjid Amerika sama. Coba kalau gospel, Injil. Bukan Injil ya, Bible ya. Ada kontradiksi, Pak. Yang Matius cerita tentang kelahiran Nabi Isa itu nggak sama dengan Yohanes menceritakan kelahiran Nabi Isa. Beda kok. Masa kitab suci ada beda-beda gitu kitab suci? Itu sudah ingat-ingatan manusia, karangan-karangan dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dihimpun. Kalau Al-Quran murni langsung turun dari Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad langsung dicetak ditulis. Sehingga tidak berubah. Apalagi Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh saya menurunkan Al-Quran sebagai adzikr ini dan saya menjaganya sampai kiamat. Alhamdulillah. Sampai kiamat nggak akan berubah. Beda dengan kita. Loh, kita kok nggak senang gimana loh ya? Rugi kalau nggak mengkaji loh gitu. Oh ya, tentang Nabi Isa ini pengecualian tadi ya. Bayi yang lahir lepas dari pengetahuan siapa tadi? Iblis. Nggak konangan, sehingga hatinya nggak ada antena ke iblis, nggak bisa menggoda si iblis kepada Nabi Isa. Hatinya sangat kokoh karena ditopang oleh malaikat Jibril. Tapi sayangnya namanya Roh Kudus oleh orang Kristen jadikan Tuhan yang ketiga. Roh Kudus, insyaallah penyimpangan luar biasa, menuhankan malaikat. Menuhankan Nabi Isa sebagai anaknya Allah, juga menuhankan malaikat Jibril. Naudzubillah min. Itu. Fa idza dzakarallaha khonasa. Fa idza dzakara. Kan setiap bayi lahir mesti nyambung dengan iblis toh. Was-was ya, setan was-was. Fa idza dzakara mongko ing dalem nalikane zikir atau sadar sapa maulud bayi yang lahir tadi, sadar Allah yang Allah, zikir nang Allah, subhanallah, zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, pokoknya zikir, sadar pada Allah. Khonasa maka mengecil atau khonasa mendelep. Terserah. Khonasa itu bersembunyi, Pak. Mengecil, mendelep, ya bersembunyi. Wedi maksudnya enggak berani menggoda. Ketika yang digoda ini zikir pada Allah, dia otomatis wedi pada kita, Pak. Mendelik, Pak. Mendelik. Khawatir diantemi malaikat itu ya, wedi mereka. Tapi wa idza ghafala, dan apabila lalai atau lupa sapa maulud atau bayi yang lahir tadi, nek gede lali nang Allah, lali akhirat, lali ajaran kebaikan, enggak punya belajar ilmu agama sedikit pun, was-wasa mongko mengganggu atau ngeridu sapa was-was tadi, setan was-was tadi ya. Na'udzubillah min waswasatihi. Na'udzu kita berlindung. Na'udzu berlindung sapa kita billahi kelawan Allah min waswasatihi saking godaane was-was setan was-was. Oke. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau mau tidur itu dalam keterangan yang banyak. Mau tidur itu hikmahnya ada turunnya surat ini supaya menjadi bahan zikir kita kepada Allah, zikir ta'awudz, zikir perlindungan kita sendiri. Nabi itu kalau setelah turun ayat ini membiasakan sebelum tidur itu membuka tapak tangannya gini dan membaca Al-Ikhlas, Qul Ahad, membaca Al-Falaq dan membaca An-Nas. Kemudian didamu. Setelah selesai disabla wajah. Karena beliau sebelumnya mengalami kena santet, Pak, kena sihir gitu ya. Disihir oleh Labid bin Aqsam ya. Kemudian oleh Allah diberi doa ta'awudz, doa lindungan. Setelah dibaca doa itu oleh Nabi, protol sak bundelan. Bundelannya 11, dibaca lagi protol sak bundelan. Dibaca sebanyak-banyaknya, protol semua. Sehingga sihirnya enggak mengganggu Nabi. Apa dampaknya sihir? Nabi sampai khayal, sampai ilusi, melakukan apa yang dia tidak melakukan, merasa bingung, ya sakit panas sudah sihir ya. Nah, kita juga kemungkinan seperti itu ya. Maka kita rajinlah berlindung kepada Allah,
melalui media membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq nantinya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hadakallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah kajian tafsir Al-Quran yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan kajian tafsir kita, melanjutkan suratun Nas, surat An-Nas. Kemarin sudah kita kaji ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan sekarang ayat 6. Namun sebaiknya kita baca bersama-sama dari ayat yang pertama. Dengan harapan mudah-mudahan kajian ini Allah memberikan pengertian dan pemahaman yang sempurna sehingga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari mendalami pesan surah An-Nas ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu. Ayat 1 dan sampai ayat 5 kemarin sudah kita pahami bahwa kita diajari oleh Allah untuk berlindung dengannya, berlindung kepadanya atau berlindung dengannya, ya. Bi rabbin nas. A'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhannya manusia, yaitu Allah. Tidak main-main, ya. Jadi yang kita pakai lindungan adalah Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, sembahannya manusia. Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang ditakuti, yang ditunduki dan dicintai oleh manusia.
berlindung min syarril waswasil khannas, dari buruknya. Syarrun itu keburukan atau kejahatan, karena sifatnya jahat yang menjahati kita. Karena kita ini tidak lepas dari ada yang menyukai, ada yang membenci, mesti. Sebaik apa manusia, mesti ada yang nggak cocok, ya kan? Tapi kalau sebangsa iblis dan anak buahnya yaitu bangsa jin, semuanya dari awal sudah membenci manusia anak Adam. Cuma terkadang iblis dan anak buahnya itu memakai manusia sebagai alat menggoda kita, sehingga manusia yang menjadi alatnya iblis ataupun syaitan itu juga menjadi setan bagi kita. Menjadi syaitan itu menjadi penggoda kita. Kita harus waspada, gitu ya. Nah, semua itu potensinya terjadi sangat besar, sehingga kita harus melindungi, gitu. Kita harus berlindung. Dan berlindung itu ibadah. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berlindung itu sudah ibadah. Sudah wujud dari iman kita kepada Allah. Karena Allah zat yang maha layak menjadi lindungan kita. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, dosa kan? Syirik namanya. Berlindung kepada Allah berarti ini perbuatan iman, perbuatan ibadah, dan berpahala, ya, pahala. Berlindung dari syarril waswasi, jahatnya atau keburukannya setan. Setan itu disebut dalam surat ini al-waswas. Waswas adalah yang mengkacaukan hati, mengaburkan hati. Pikiran asalnya itu baik, akal asalnya itu benar, menjadi kacau, menjadi ragu. Itu namanya waswas. Jadi waswas adalah setan yang membuat waswasnya hati, kacaunya hati kita. Al-khannas yang bersembunyi. Khannas artinya yang bersembunyi. Ketika manusianya sadar, ketika hatinya itu sadar, imannya kuat, bahkan menyebut nama Allah, Allah Subhanallah, Allah Akbar, itu dia bersembunyi. Setan itu tadi, setan yang bangsa jin lah ya, itu langsung dalam satu riwayat itu dijelaskan, dia itu melempem. Apa melempem itu? Inqobado, dia mengecil, mengkerut kecil, bahkan menjadi nggak ada, seakan-akan nggak ada, nggak berdaya buat menggoda diri kita atau hati kita. Tetapi ketika kita sedang lengah, sedang ghaflah, hawa nafsu kita sedang meluap-luap menguasai hati kita, sedang lupa, sedang dalam keadaan emosi negatif misalnya ya, marah, sedih, takut luar biasa, nah, itu si setan tadi bisa masuk hati kita. Makanya kita tidak boleh takut ya. Waktu terlalu takut juga membuat hati kita menjadi ghaflah, kosong. Ketika kosong itu sinyalnya setan yang dari jin masuk, berupa godaan. Tetapi ketika itu namanya waswas ya. Jadi waswas itu ketika kita dalam keadaan kosong, hati kita, dia mengganggu, membuat kacau. Pikiran yang asalnya baik menjadi kacau, berubah, berbalik. Itu was-was. Tetapi ketika hati kita ini sadar dan imannya menjadi bercahaya gitu hati kita, maka dia menyelinap dan mengecil, tidak berdaya. Jadi sifatnya seperti itu. Maju ketika kita lengah dan dia lari, atau bahasa riwayat hadis yang lain, dia melempem, mengecil, menggerut kecil, bahkan hilang ketika kita sadar. Dan itu terus, tidak ada henti-hentinya selama kita ada di dunia ini. Karena ketika bayi itu lahir, dia sudah disetel hatinya.
ada sinyal yang bisa masuk melalui hati kita yang berjalur dari setan. Dan ada juga hati kita itu semacam antena ya, namanya lamah. Jadi ada jaringan yang bisa terhubung ke malaikat. Yang malaikat itu menyampaikan pesan kebaikan kepada hati kita. Jadi seperti itu hati kita manusia. Dihadapkan pada dua channel lammatus syaitan dan lammatul malak. Lammatus syaitan ya selalu memberi janji-janji yang buruk, menyuruh zina, menyuruh korupsi, menyuruh membunuh, menyuruh mabuk, menyuruh malas-malas. Nah, ketika begini ini kita dianjurkan oleh Rasulullah, falyata'awwad billah al-azim. Maka hendaklah dia segera ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika hati kita terlintas ada sinyal yang masuk ke hati menyuruh kita malas-malas, menyuruh kita berbuat buruk, lintasannya seperti itu, kita harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyata'awwad billahil azim minasyaitonir rajim. Tetapi ketika ada lintasan sinyal gelombang yang cepat, namanya mereka itu makhluk gelombang Bang ya. Makhluk energi, bukan makhluk materi. Sama dengan hati kita itu energi. Cuma menempel di jasmani tubuh kita. Hakikat kita kan hati kita, energi diri kita, kesadaran kita itu loh, hati kita. Nah, ini ketika ada lintasan dari gelombang malaikat, isinya adalah i'atun bil khairi, memberi janji-janji kebaikan. Kamu kalau sholat nanti menjadi orang baik dan kamu akan berbuah menghasilkan surga. Ayo sholatlah. Ketika ada lintasan dari malaikat yang menyuruh kita dalam hati kita yang baik, falyahmadillah kata Rasulullah. Hendaklah segera alhamdulillah ada lintasan kebaikan dari channel malaikat. Hati kita selalu begitu. Ada riwayat hadis yang sahih. Inna lisyaitani lammatan bibni Adam. Setan punya channel yang bisa menghubungkan ke hati anak Adam. Walil malaki lammatan, dan jalur malaikat juga ada. Kalau setan isinya adalah lintasan keburukan, kalau setan lintasan keburukan, kalau malaikat lintasan kebaikan. Seperti itu. Namun harus kita ketahui bahwa lintasan dari setan yang isinya adalah gelombang keburukan itu sifatnya adalah ajakan. Adapun yang determinan menentukan perilaku dan tindakan nyata kita sendiri. Makanya di akhirat besok setan-setan ketika bertemu dengan orang yang tergoda oleh setan di neraka itu sambat, ini dulu ya Allah, ini dulu yang menggoda kita sehingga kita selalu gampang melaksanakan maksiat. Jadi coba tak injak-injaknya. Enggak bisa. Kamu yang nyuri pencet kan kamu sendiri. Yang berzina kan kamu sendiri. Saya hanya mengajak saja. Itu ada keterangannya dalam Al-Qur'an. Surah Ibrahim ayat 22 nih. Jangan baca nanti. Surah Ibrahim ayat 22 itu besok gegerannya antara setan penggoda dengan orang yang tergoda. Enggak, saya dulu hanya menyampaikan sinyal aja. Yang mengolah menjadi keinginan, menjadi niat, menjadi perbuatan kamu sendiri. Jadi yang melaksanakan maksiat kamu, sehingga kamulah yang bertanggung jawab terhadap tindakanmu sendiri. Setan nggak ikut-ikut. Kamu jangan maido saya, jangan fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan ngait-ngaitkan saya, zinamu sendiri gitu. Jadi ini ajaran Islam ya. Artinya manusia itu mempertanggungjawabkan amalnya sendiri, bukan setan. Bukan setan. Bukan didik-didik nyalon setan, enggak. Setan cuma memberi sinyal aja. Yang melintas di hati. Adapun dari hati kemudian diolah di dalam otak, pikiran membentuk keinginan atau kehendak atau niat diwujudkan dalam tindakan nyata. Itu manusianya sendiri. Setan enggak melok. Ngoten Pak. Cuma itu tadi lintasan awal itu ya itu tadi lintasan. Ketika mendapati seperti itu, ini gak enak ini, keburukan ini dampaknya akan negatif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini etikanya seperti itu aja.
Tapi kalau lintasan keburukan, alhamdulillah kok tiba-tiba kok mengajak saya supaya ngaji. Alhamdulillah. Itu dari malah memang gelombangnya itu namanya gelombang ya. Gelombang itu cepat atau lambat gelombang? Cepat. Dalam tempo 100 detik sudah segera ada di dalam hati kita. Namanya gelombang radio kan sama, tapi nggak sama persis. Gelombang itu terpancar dengan begitu di udara, melalui ether itu di udara itu gelombang. Tinggal radio disetel, tek gelombang SS, nah, nyambung. Kalau nggak disetel ya nggak nyambung. Yang menguasai hati sebagai radio diri kita ya kita sendiri. Cuma itu tadi informasinya bahwa hati kita selalu ada gelombang-gelombang setan, ada gelombang-gelombang malaikat yang bersumber dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pun ibu ya, iku ceritane mengenai mekanisme hal yang gaib, semuanya nggak bisa kita lihat dengan mata ya. Karena itu sifatnya adalah transenden, sifatnya transenden, melampaui yang materi, nggak kelihatan mata. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin, jadi sifatnya kita minta perlindungan Allah dari kejahatannya setan yang was-was menggoda, al-khannas yang bersembunyi. Artinya hilang dari diri kita ketika kita sadar. Ketika lengah dia menggoda, ketika kita sadar dia lari. Itu namanya al-waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, dari keburukannya setan yang menggoda, yang was-was dan yang bersembunyi ketika al-khannas, dan yang bersembunyi atau mengecil ketika manusianya sadar gitu. Ya, jadi ya kita harus memperhatikan diri kita sendiri gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yang yuwaswisu menggoda sapa was-was fi sudurin nas, di hati manusia. Dada maksudnya hati. Dari jenis apakah was-was al-khannas tadi? Al-waswasil khannas, setan yang menggoda dan lari. Al-khannas itu yang lari, tidak menggoda ketika sadar. Minal jinnati, baik dari jenis jin. Ya, setan jin ya anak cucunya iblis gitu. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Karena konon iblis itu minal jinni, dari makhluk jin. Nah, jin itu diciptakan oleh Allah dari unsur api, min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan terhadap jin, makhluk saya yang bangsa jin, khalaqnahu, saya telah menciptakannya, min qablu, dari sebelumnya Adam. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam ada di bumi sudah ada makhluk jin itu. Jin dari min naris samum, dari api yang panas. Tapi bukan apinya korek api kita loh Pak nggih. Cak corek, cret, oh api, ini berarti jin. Bukan. Itu api dunia. Tapi api rohani Pak. Tapi sifatnya sama, punya kemiripan sifat. Api itu sifatnya apa Pak? Panas, ya. Membakar, merusak. Sifatnya kan jahat ya. Tapi kalau gairah itu kan api ya, gairah hidup itu, api rohani itu Pak. Cuma kita kalau bisa mengelola gairah itu, bisa menjadi apa? Mobil berjalan nantinya. Tinggal hati kita atau iman kita, ilmu kita yang mengelola itu tadi. Jadi gairah itu tadi, panasnya bangsa itu yang memanaskan hawa nafsu kita, ya, itu menjadi gairah. Yang kita sebut dengan hawa nafsu. Ini hawa nafsu itu gairah hidup kita, panas Pak, energi itu. Tapi energi yang buta, yang mementingkan kenikmatan saja, ingin makan, ingin minum, ingin berzina, ingin mencuri, ingin korupsi, itu energi hawa nafsu. Itu bisa didorong oleh apa tadi? Jin, setan jin. Memang setan jin itu bisa masuk ke dalam hati kita melalui hawa nafsu kita.
Haurus itu menjadi panas, gairahnya tinggi. Nah, ini berbahaya kalau nggak dikendalikan dengan ilmu ya, pengetahuan agama seperti ini. Maka akan hati kita menuruti, karena sifatnya adalah menekan, mendorong, ayo dituruti, zina ya zina, korupsi ya korupsi, supaya kamu nggak korupsi nanti kamu akan marah. Memberi janji-janji negatif kalau kita nggak menuruti, sifatnya seperti itu. Nah, semuanya terkembali kepada kita semua, okay? Jadi seperti itu, hal-hal yang sifatnya transenden atau yang rohani kita nggak lihat tapi keterangannya ada seperti ini. Minal jinnati, dari jenis jin, berarti setan, iblis ya. Iblis dan anak buahnya nggak kelihatan mata Pak, tapi mereka melihat kita loh. Kita kalah toh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis dan anak buahnya lakum bagi kalian adalah aduwwun musuh. Karena dia selalu membenci dan memusuhi kita supaya kita buruk, akhlaknya buruk, sehingga menjadi temannya di neraka. Karena jin itu raja buruk, iblis itu yang sudah dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka. Boleh rewang kan gitu ya. Jadi kita sudah dibenci, dimusuhi sejak kita lahir, sejak zaman Nabi Adam dulu. Tapi jangan khawatir, kita punya lindungan kok. Siapa lindungan kita? Ya harus Allah ya kan. Caranya termasuk ini. Minal jinnati, dari jenis jin, wan nasi, dan dari jenis manusia. Maksudnya setan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setan itu syaiton, kata syaiton ya, itu tidak ada wujud materialnya, enggak ada. Dia hanya nama. Syaitan itu artinya penggoda, penyesat, penggoda, pengacau, syaitan. Sifatnya beda dengan iblis. Kalau iblis ada bendanya, jin itu kita nggak bisa melihatnya. Ada apa ya? Ada wujudnya. Ini syaitan hanya nama dia, atribut saja. Nggak ada setan. Dia ada adalah sebagai nama saja. Seperti maling. Maling itu nama saja. Kok saya mencuri dan tertangkap, ya saya menjadi maling namanya. Ya, sifat saja. Kalau saya nggak mencuri, dituduh mencuri, saya bukan maling. Maling itu hanya atribut saja. Apa ya namanya itu? Sifat saja setan. Nah, oleh karena itu setan itu bisa terdiri dari minal jinnati. Setan penggoda dari jenis jin, ya iblis ya. Wan nasi, dan jenis manusia. Tadi manusia sudah menjadi gawat Pak kalau sudah dia kesusupan iblis. Manusia itu dipakai iblis, disuruh iblis untuk menggoda yang lain temannya. Nah, itu namanya setan manusia. Istilahnya orang Jawa, setan dasiren. Setan dasiren. Setan sing seneng ngopi. Jin iblis enggak seneng ngopi. Jadi jenis api min naris samum itu dari sebagai asal usulnya jin ya. Itu bukan api korek api yang itu bukan, itu api dunia. Nek ngono kan nyorek api cret, oh itu setan karena api, bukan api itu, tapi api rohani. Tapi ada kesamaan kualitas atau sifatnya, samanya buruk tadi. Tapi kalau malaikat diciptakan wa khuliqatil malaikatu min nur. Di dalam hadis ya keterangannya. Dan diciptakanlah malaikat atau alam makhluk malaikat, jamak dari malakun. Malakun itu satuan-satuannya, malaku Jibril, malaku Israel, malak apa? Malak Israfil, bagian memberi rezeki ya, membagi rezeki dari Allah. Malak itu jamaknya malaikah, para malaikat yang kita nggak tahu jumlahnya, hanya Allah. Itu dari nur. Nur itu, nah, kalau nur apa kira-kira nur? Ya substansi rohani yang sifatnya baik. Nur ya Pak. Cahaya. Nah, cahaya itu biasanya kata yang dipakai untuk menunjuk apa? Dapat cahaya. Dapat cahaya, dapat apa berarti? Dapat ilmu, dapat petunjuk, dapat
kebahagiaan, dapat ketenangan, dapat. Jadi malaikat yang berasal dari jenis nur itu juga cahaya, Pak. Kita kalau sudah belajar fisika kimia, cahaya itu kecepatannya berapa? Sudah bisa kecepatan cahaya, ya. Apalagi cahaya hakikat, yaitu malaikat. Malaikat itu tindakannya nggak karuan, nggak bisa dibayangkan, melampaui segala yang ada. Dia bukan makhluk personal seperti manusia, tapi dia itu, jadi jangan dibayangkan yang namanya Israel itu person diri kayak manusia gini, sehingga ketika diperintah Allah mencabut nyawa itu kewoan, ketika yang mati 1000 kewoan, enggak kewoan. Jadi seperti makhluk otomatis dalam tempo yang sama bisa mencabut miliaran manusia. Itu kan sistem elektronik ya, mirip dengan sistem elektronik kita ya, di Google itu ya. Kalau kita ingin, Mbak Google, saya ingin ke Gunung Kawi, lewat mana? Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Dalam saat itu pula yang bertanya Mbak Google kan ribuan di seluruh dunia. Itu dijawab langsung oleh Mbak Google. Padahal Mbak Google itu kecerdasan buatan, artificial intelligence, buatan manusia. Tapi punya kecerdasan kayak gitu. Apalagi malaikat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, super cerdas, sumber kecerdasan segala yang ada. Dalam tempo waktu yang sama, ya memberi rezeki, ya mencabut nyawa, ya memberi sakit, ya memberi hadiah, ya enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga seperti itu, punya kemampuan seperti itu. Sehingga yang namanya Israel tidak kukuh. Ini ajalnya sudah mau tiba, ini masih ada di sini. Padahal catatan Allah di Lauh Mahfuz itu, ini matinya di sini. Oh, ini akan datang sendiri. Tidak kewoan bagi malaikat Israel. Kita yang sudah ajalnya tiba, kita berada dimanapun di bumi, apalagi bumi ya, di planet manapun, tidak kewoan ya. Semua dilampaui oleh Israel. Melampaui makhluk yang transenden, melampaui kita. Itu kan. Jadi minal jinnati, dari jenis setan jin, wan nasi, dan setan manusia. Amma syaitonul jinni, gitu ya. Amma syaitonul jinni, adapun setan jin, gitu Pak. Amma adapun syaitonul jinni, utawi syaiton jenis jin, iku fayuwaswisu, maka menggoda sapa syaitonul jinni, menggodanya fi sudurin nasi, di dadanya manusia. Setan jin menggodanya di dada, ini maksudnya dohirnya ya, badannya ya, tapi isi dada apa? Ada jantung, ada apa ya, yang organ vital tubuh kita, yang menghasilkan kekuatan kesadaran yang bertaut dengan apa yang namanya qalbun tadi. Fi sudurin nas berarti artinya di hati manusia. Hati itu bertaut dengan dada, menurut ayat ini. Ada apa hati? Hati bisa mengerti, memahami, merasakan, dan mencita-citakan, dan berkehendak. Itu hati, kesadaran hati kita. Menggodanya di hati Pak, lintasan saja. Wa amma syaitonul insi, adapun utawi syaiton insi manusia. Wa amma syaitonul insi, adapun syaiton manusia, iku fawaswasatuhu, utawi godaane atau menggodanya syaiton manusia, iku fi sudurin nasi, di dadanya manusia juga sama ya, menggodanya juga di dada, maksudnya di hati sama. Melalui hati dulu semua itu. Karena tindakan kita semua, tindakan manusia itu muncul dari hati kan Pak? Kira-kira dari mana tindakan atau perbuatan? Perilaku kita itu gimana proses terjadinya? Terjadinya cepat Pak. Sistem elektronik yang ada di sistem otak kita, neuroscience otak kita. Cepat dalam tempo 1/50 nanodetik sudah terjadi perbuatan berasal dari pemahaman. Kira-kira pengertian dulu gitu. Ngerti, memahami, meyakini, merasakan, menginginkan,
berniat atau menginginkan dan menindakkan. Jadi mulai dari mengerti itu di akal, kognisi namanya, sampai merasakan di hati, emosi, merasa, oh jujur itu bagus ya. Kalau gitu saya senang pada itu, senang jujur. Ketika sudah senang jujur, meyakini jujur adalah kebaikan, ayo kalau begitu saya harus jujur. Setiap hari perbuatan kita harus jujur. Nah, akhirnya timbul niat-niat jujur di hati. Setelah niatnya menjadi kuat, menjadi azam menjadi tindakan nyata. Jadi mekanisme terjadinya perilaku itu dari pengetahuan dulu. Pengetahuan, pemahaman, merasakan, meyakini, merencanakan, dan menindakkan. Seperti itu. Dan itu cepat di dalam otak kita, sistem mekanisme otak kita. Lah setan menggodanya, setan itu hanya dari lintasan saja Pak. Lintasan di hati aja. Oleh karena itu yang menghasilkan tindakan manusianya. Setan nggak ikut tanggung jawab nanti di akhirat. Kata setan besok, fala talumun, kamu nggak usah main doa saya. Walumu anfusakum faidun awakmu dhewe, kamu sering zinamu dhewe, aku nggak pernah ngelakuin zina, yang zina kamu dhewe. Yang ngelakuin zina kamu sendiri. Saya hanya menyuruh tok, memberi pengertian tok. Saya hiasi zina itu menjadi sesuatu yang baik, memberi kenikmatan. Tak bujui kamu, salahmu kamu kok gelem tak bujui, begitu Pak. Setan ini kurang ajar ya, bujui memang. Besok lepas tanggung jawab. Seperti di surat, saya lupa surat apa ya. Kamatsali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti kelakuannya setan yang nakal itu. Nakal artinya apa? Idh qala lil insan, ketika dia berkata pada manusia, ukfur, kafir loh, kamu kafir loh, kamu kafir, kamu bebas, hidupmu enak, tanpa dihalang-halangi, tanpa disuruh berat sholat, enggak, kafir loh. Setan jin ya, cuma ngomong ukfur, kufur. Falamma kafaro, maka ketika dia angen-angen melalui pikirannya, jadi sinyal tadi ke hati, hanya perintah kufur loh kamu. Dia angen-angen di pikirannya, kognisinya, kemudian bekerja di pemahaman menjadi dinikmati, dirasakan, perasaannya atau emosinya menghasilkan niat kufur menjadi tindakan. Jadi yang menghasilkan tindakan atau amal atau berbuat manusianya sendiri Bapak, bukan setan. Setan ini bari umik, aku bebas dari tindakan kufur tadi, zina tadi, aku gak elok-elok, zinamu dewi, tanggungin dosamu besok, begitu Pak. Nawakal lagi. Wakal kata kita tinggal apa manusia besok di akhirat, selalu menuruti lintasan buruk dalam hati, dia selalu menyesal di akhirat. Naudzubillah min. Oleh karena itu ketika ada lintasan buruk itu dari dari sinyalnya setan, ya auzubillah minasyaitonir rajim. Insyaallah dia terus, kita kan zikir auzubillah minasyaitonir, dia menjadi kecil, balik mana kecil, nggak bisa goda. Khannas namanya. Bersembunyi, ya. Isin dia itu. Tapi kalau kita lupa lagi, mekar lagi, menggoda lagi sinyalnya, seperti itu. Kalau kita bayangkan kayak gitu kerjanya, nggak berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan mereka yang sudah sehari-hari menggoda kita itu disebut oleh hadis Rasulullah atau Allah sendiri ya, itu namanya korin. Apa korin? Korin secara bahasa konco akrab. Secara istilah Quran, manusia itu ada korinnya, korinun. Faqala qorinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Korin itu adalah yaitu tadi setan yang diutus oleh iblis selalu mengawasi kita sehari-hari kita. Sejak kita lahir perocot, oek-oek, nangis, oek-oek. Itu sudah ada koneksi dengan hati kita, setan. Itu korin. Juga ada korin dari malaikat tadi. Jadi kita itu hidup ini ditemani oleh dua korin setan dan korin malaikat tadi. Besok ketika kita di kuburan dan kita dibangkitkan di akhirat, mereka ketemu kita. Itu ada.
wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap diri manusia besok ketika bangkit di akhirat ditemani oleh dua korinnya. Korin yang satu menyaksikan amal buruknya, korin yang kedua menyaksikan amal baiknya, itu malaikat menjadi saksi. Semua saksi. Tidak ada yang kita bisa menolak, nggak bisa. Ada korin kita yang menjadi saksi perbuatan kita. Korin ya, itu tadi. Tadi mana? Annahu bahwasanya syaitonul insi, annahu bahwasanya syaitonul insi iku yuri menampakkan nafsahu pada dirinya. Jadi kalau syaitan manusia, syaitonul insi itu menampakkan dirinya kepada orang yang digoda, kepada manusia yang digoda, menampakkan kanasihi, bagaikan atau seperti orang yang memberi nasihat. Nah, gitu. Tanda-tandanya setan manusia itu kalau mengganggu manusia, dia itu menampakkan diri sebagai penasehat kita. Kan memang gitu ya. Karena setan itu lebih licik, Pak. Setan itu digambarkan dalam Bible-nya orang Kristen bagaikan ular yang pandai, halus, pandai menipu. Makanya setan seperti itu. Manusia yang diperalat oleh setan jin menjadi penggoda kita, menjadi setan kita juga gitu. Dia menampakkan ke kita sebagai nasihun, pemberi nasihat. Pemberi nasihat itu biasanya seperti apa? Ya, manis-manis ya. Kan nasihi, seperti orang yang memberi nasihat, beri pitutur, al-musfiqi yang asih, al-musfiqi yang sayang, yang menyayangi. Karena sihil musfiki, seperti bagaikan orang yang memberi nasihat, al musfiki kang menyayangi. Kamu ini sayang lu ya, eman-eman lu ya. Jadi welas, melasi kita. Fayu'iku moko melontarkan atau nibaaken opo syaitonul insi, dari setan manusia, fisodri, di dalam dada, maksudnya di dalam hatinya manusia yang digoda, min kalamihi, dari omongannya, sinyal omongannya. Ya, kalau manusia bukan sinyal ya, omongan kalimat. Ini kok kamu gak ikut korupsi, kauman kok. Toh nanti kalau ketangkap kamu melok korupsi. Nah, itu kan dalam sebuah sistem korupsi diomongi halus. Jadi seperti itu, melontarkan omongannya di dalam hatinya, di dalam dadanya orang yang digoda. Alladzi akhrajahu, yang mengeluarkan sapa syaitonul insi hu ing kalamnya dilontarkan, diucapkan makhrajan nasihati, seperti lontaran nasihat. Makhrajan nasihat, seperti keluarnya omongan nasihat. Ngomong kayak nasihat tapi ujung-ujungnya kena penjara. Seperti itu, Pak, yang harus hati-hati. Mayuki'u syaitonil jinni, mayuki'u, apa saja, yuki'u kang nibaaken atau melontarkan opo asyaitonu al jinniyu, setan jin, asyaitonu setan al jinniyu kang bangsa jin, fihi ing dalem kalam, omongan. Cuma omongannya setan jin itu omongan yang bukan kata-kata, omongan gelombang elektromagnetik. Enggak kita dengar oleh kuping, tapi didengar oleh hati, Pak. Kayak dorongan gitu. Ujuk-ujuk paham, ngomong zina, ngomong korupsi gitu aja. Kalau diungkapkan ya berupa kalam, omongan, bahasa. Tapi bukan bahasa manusia, tapi bahasa elektronik gitu. Gelombang yang masuk ke hati itu kalau syaitonul jinniyu. Biwaswasatihi dengan waswasah. Waswasah itu gangguannya atau godaannya. Wakila, dan dikatakan, wakilalan diucapakan, dikatakan. Apa yang dikatakan? Inna iblisa, sak temene iblis. Inna iblisa, sesungguhnya iblis, iku yuwaswisu, mengganggu, menggoda, mewaswas, membuat ragu, membuat kacau ya.
yuwaswisu mengganggu sapa iblis fi suduril insi di hatinya semua manusia. Fi suduril insi. Jadi iblis itu mengganggu hati, Pak. Dada. Yang di jasmani kita nyambung ke dada ke hati. Hati kita selalu, Pak. Ya. Karena itu kita tidak boleh lengah lah manusia. Harus selalu zikir pada Allah. Lalu sadar dengan kita tidak bisa zikir kalau nggak punya ilmu, Pak. Sarana kita bisa sadar itu ilmu kita. Nggak punya ilmu, nggak tahu kalau korupsi itu dosa, kan nggak ngerti namanya. Nggak tahu kalau zina itu buruk, nggak tahu kalau adu doro itu judi kok ya. Jadi ilmu ini kayak memelihara diri, memelihara ilmu. Makanya wanti-wanti sekali Allah dan Nabi Muhammad ini. Umat Islam harus punya ilmu tentang moral ya, kebaikan, baik dan buruk, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang akhlak moral ya, ilmu tentang syariah, hukum-hukum agama, harus ilmu. Karena ilmu itulah yang menjaga hati kita. Dari apa? Dari sinyal-sinyal itu tadi. Setan yang menggoda hati, melintas itu tadi. Kalau kita banyak ilmunya, lintasan ini ya, meneng-meneng hatiku, menyuruh zina, menyuruh korupsi, enggak lah. Menter ya. Hati kita menter penuh cahaya ilmu. Al ilmu nurun ya kan. Itu namanya kemarin hidayah itu dilalah, hidayah petunjuk ilmu. Ilmunya itu sulit digoda. Makanya setan itu menggoda 1000 orang yang bodoh lebih gampang dibanding menggoda 1 orang yang alim lah gitu Pak. Ini dalam keterangan riwayat ada gitu. Setan itu sambat jenengan konjen. Aku nek nggoda 1000 wong tapi gak duwe ilmu kosong gampang kabeh langsung menimbulkan tindakan nyata. Bisi itu lintas di hatinya langsung diolah menjadi perbuatan nyata yang buruk-buruk maksiat ya, melanggar Allah itu maksiat. Tapi kalau menggoda orang yang alim ilmunya banyak, ilmunya mendalam, mendasar, bermanfaat ya, ilmunya sudah cukup menolak sinyal-sinyal itu. Akhirnya mereka yang menggoda mental menjadi khannas. Kenapa? Khannas itu bersembunyi, mengingkup kecil, nggak mampu menggoda lagi. Gitu Pak. Tapi bukan promosi loh ya. ilmu itu ya insya Allah lah melindungi kita itu. Ani bin Abbasin ay ruwiya an Ibni Abbas, ruwiya diceritakan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini waktu Nabi diangkat jadi Nabi, dia masih kecil sekali, masih baru tamyiznya. Nabi mendoakan, ya Allah ajarilah Abdullah bin Abbas sepupu saya ini bisa menakwilkan Al-Quran dengan benar dan bisa menafsirkan Al-Quran dengan tepat. Berilah pemahaman yang sempurna tentang firman Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas itu orang yang termasuk tarjumanul Quran, penjelas Al-Quran yang valid, langsung mendapat kemampuan memahami firman Allah Al-Quran, pesan Allah. Qala berkata sapa Ibnu Abbas, ngeten dawuhe sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ma min mauludin yuladu illa ala qalbihil waswasu. Ya. Ma min mauludin ora ana utawi bayi kang den lahiraken. Ma ora ana min mauludin utawi bayi kang den lahiraken yuladu kang den lahirno oleh ibuke iku maujud. Maksudnya tidak ada bayi satupun yang lahir ke dunia oleh ibunya illa melainkan ala qalbihi iku ing atase koloknya, hatinya maulud bocah yang dilahirkan. Al waswasu utawi ono waswas, ono setan waswas. Gitu. Ma min mauludin illa ala qalbihil waswasu.
Tidak satupun bayi, tidak lewat satupun bayi yang dilahirkan oleh ibunya, kecuali hatinya sudah tersambung dengan was-was. Apa was-was tadi? Setan was-was. Semua. Menurut riwayat, kecuali 2. Yaitu Nabi Isa alaihissalam dan kalau nggak salah siapa itu ya? Kalau nggak salah, wa Maryam ibunya. Bahkan sangat ajaibnya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir jebret sampai setan garuh. Garuh apa? Kecolongan ya. Wis lahir. Dia sudah tutup, hatinya sudah nggak ada antena ke iblis, nggak ada antena ke iblis. Sehingga oleh karena itu Nabi Isa itu kokohnya bukan main. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus ya. Saya kokohkan hatinya Nabi Isa dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ini bukan Roh Kudusnya orang Kristen lagi. Ruhil Kudus dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu yang menghunjamkan Injil di dalam hati Nabi Isa. Sejak kecil lahir jebret terus enak Injil di situ, Pak. Sehingga sudah ada pemahaman, bahkan hafal Taurat juga. Tauratnya sudah hilang. Sebab jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa itu kurang lebih 1500 tahun, Pak. Taurat sudah hilang lama karena orang Bani Israel sudah dijajah, dibuang kemana-mana. Baru abad 450 sebelum Masehi baru disusun Taurat. 1000 tahun baru disusun Taurat. Nah, Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi yang memberi penguatan terhadap hukum Taurat yang sudah berlaku di kalangan Bani Israel. Ya. Saya datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Itu kata Nabi Isa. Di samping itu Nabi Isa juga diberi Injil. Tapi Injil itu bagaimana diterima oleh para sahabat Nabi Musa yang disebut dengan kaum Hawarin? Diterima melalui kayak hadis Nabi, Pak. Nabi bersabda kan, dihafalkan, diingat, ditulis lagi. Nabi melakukan apa? Karena kelakuan Nabi itu sebagai wujud implementasi ajaran agama Islam seperti Nabi sholat, kemudian dicatat, diingat oleh para sahabat Nabi dan menjadilah hadis. Injil kayak gitu statusnya. Tidak pernah Injil itu Nabi Isa terus dihafalkan, Injilnya dihafalkan oleh muridnya Nabi Isa, kemudian oleh murid Nabi Isa menjadi himpunan kitab suci Injil. Enggak begitu Injil. Mirip hadis Nabi gitu. Seperti hadis. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran langsung malaikat Jibril memediasi turun dari Baitul Izzah langsung ke hati Nabi jebret. Nabi setelah selesai pewahyuan misalnya surat An-Nas, Nabi langsung hafal, Nabi langsung membunyikan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Dan para sahabat langsung menghafal semuanya dan menulis. Jadi Al-Quran itu tidak ada jeda. Dari lesan Nabi langsung dihafal, didengar, dihafal, ditulis. Setelah Nabi wafat, langsung para sahabat menghimpun tulisan itu. Menjadi sekarang mushaf itu. Mushaf Utsman dikembangkan menjadi mushaf Al-Quran seluruh dunia. Karena itu Al-Quran tidak ada bedanya satu sama lain. Al-Quran di Masjid Al-Hidayah dengan Al-Quran di Masjid Amerika sama. Coba kalau gospel Injil, bukan Injil ya, Bible ya. Ada kontradiksi, Pak. Yang Matius cerita tentang kelahiran Nabi Isa itu nggak sama dengan Yohanes menceritakan kelahiran Nabi Isa. Beda kok. Masa kitab suci ada beda-beda gitu kitab suci? Itu sudah ingat-ingatan manusia, karangan-karangan dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dihimpun. Kalau Al-Quran murni langsung turun dari Allah SWT pada Muhammad langsung dicatat ditulis. Sehingga tidak berubah. Apalagi Al-Quran dijamin oleh Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh saya menurunkan Al-Quran sebagai adzikr ini dan saya menjaganya sampai kiamat. Alhamdulillah. Sampai kiamat nggak akan berubah. Beda dengan kita. Loh, kita kok nggak senang gimana loh ya? Rugi kalau nggak mengkaji loh gitu. Oh ya, tentang Nabi Isa ini pengecualian tadi ya. Bayi yang lahir lepas dari pengetahuan siapa tadi? Iblis. Nggak konangan, sehingga hatinya nggak ada
nggak ada antena ke iblis, nggak bisa menggoda si iblis kepada Nabi Isa. Artinya sangat kokoh karena ditopang oleh malaikat Jibril. Tapi sayangnya namanya Roh Kudus oleh orang Kristen dijadikan Tuhan yang ketiga. Roh Kudus, insyaallah alam penyimpangan luar biasa, nggih, menuhankan malaikat, menuhankan Nabi Isa sebagai anaknya Allah, juga menuhankan malaikat Jibril. Naudzubillah min. Itu. Fa idza dzakarallaha khonasa. Fa idza dzakara, kan setiap bayi lahir mesti nyambung dengan iblis toh, was-was ya, setan was-was. Fa idza dzakara mongko ing dalem nalikane zikir atau sadar sapa maulud, bayi yang lahir tadi sadar Allah yang Allah, zikir nang Allah, subhanallah, zikire la ilaha illallah, Allahu akbar, pokoknya zikir, sadar pada Allah. Khonasa maka mengecil atau khonasa mendelep. Terserah. Khonasa itu bersembunyi, Pak. Mengecil, mendelep, ya bersembunyi. Wedi maksudnya enggak berani menggoda. Ketika yang digoda ini zikir pada Allah, dia otomatis wedi pada kita, Pak. Delik, Pak. Delik. Khawatir diantemi malaikat itu ya. Wedi mereka. Tapi wa idza ghafala, dan apabila lalai atau lupa sapa maulud atau bayi yang lahir tadi, nek gede lali nang Allah, lali akhirat, lali ajaran kebaikan, enggak punya belajar ilmu agama sedikit pun, was-wasa mongko mengganggu atau ngeridu sapa was-was tadi, setan was-was tadi ya. Naudzubillah min waswasatihi. Naudzu, kita berlindung. Naudzu, berlindung sapa kita billahi kelawan Allah min waswasatihi, saking godaane was-was, setan was-was. Oke. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau mau tidur itu dalam keterangan yang banyak. Mau tidur itu ini hikmahnya ada turunnya surat ini supaya menjadi bahan zikir kita kepada Allah, zikir ta'awudz, zikir perlindungan kita sendiri. Nabi itu kalau setelah turun ayat ini membiasakan sebelum tidur itu membuka tapak tangannya gini dan membaca Al-Ikhlas, Qul Ahad, membaca Al-Falaq dan membaca An-Nas. Kemudian didamu. Setelah selesai disaplah wajah. Karena beliau sebelumnya mengalami kena santet, Pak. Kena sihir gitu ya. Disisir oleh Labid bin Aqsam ya. Kemudian oleh Allah diberi doa ta'awudz, doa lindungan. Setelah dibaca doa itu oleh Nabi, protol sak bundelan. Bundelannya 11. Dibaca lagi protol sak bundelan. Dibaca sebanyak-banyaknya, protol semua. Sehingga sihirnya enggak mengganggu Nabi. Apa dampaknya sihir? Nabi sampai khayal, sampai ilusi, melakukan apa yang dia tidak melakukan, merasa bingung, ya sakit panas sudah sihir ya. Nah, kita juga kemungkinan seperti itu ya. Maka kita rajinlah berlindung kepada Allah melalui media membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq nantinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.